kasih pimpinan juga teman-teman Komisi 12 yang saya hormati Bapak Direktur Utama PT Pertamina Persero atau yang mewakili, kemudian juga subholding dari PT Pertamina. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, namun mengingat waktu, saya persingkat saja Pak, to the point aja. Masalah usia kapal Pak, ini mungkin kaitannya dengan Pertamina Patraniaga dengan Pertamina International Shipping. Jadi usia penggunaan motor tanker itu sekarang dibatasi menjadi 28 tahun. Kalau bisa Pak, dinaikkan lagi lebih dari 30 tahun. Kenapa? Investasi kapal saat ini sangat mahal Pak. Ya. Dan jenis tanker itu tidak bisa dibuat di Indonesia. Jadi kami harus beli dari luar negeri, utamanya Jepang, Korea atau Cina. Nah, ini harus menjadi pertimbangan. Kemudian spek kapal juga harus menjadi pertimbangan. Karena motor tanker itu memiliki kriteria yang berbeda, Pak. Ada yang double bottom, ada yang single bottom, ada yang double hull, ataupun ada yang single hull. Ini kualitasnya berbeda, harganya pun berbeda jauh. Tolong kami diprioritaskan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki kapal double bottom dan double hull. Kiranya izinnya ini bisa dipercepat, Pak. Karena saya melihat di sini urusannya untuk pengurusan PSA saja itu sangat panjang. Tahapannya dari Dirut PPN, kemudian ke Dirut PIS, itu harus lagi melalui surat yang melewati regional, kemudian VV. Jadi harus melewati tahapannya itu ke GM regional, ke VV, direktur terkait, baru ke Dirut. Nah, begitu juga dengan disposisinya Pak. Sangat panjang, ada yang sudah hampir 3 bulan, sampai saat ini PSA-nya belum terbit. Ini sangat-sangat menyulitkan bagi pengusaha yang memiliki kapal berhubungan dengan Pertamina Patra maupun dengan PIS. Kemudian yang berikutnya, efisiensi subholding. Saya ingin bertanya, apakah harga jual ke konsumen menjadi lebih murah? Mengingat ada beberapa perusahaan terkait. Pertama ada Kilang Pertamina Internasional sebagai yang memproduksi dari minyak mentah menjadi minyak jadi yang siap pakai. Kemudian ada PIS sebagai pengangkut di jalur lautnya. Kemudian Pertamina Patraniaga sebagai pemasar. Nah, ini panjang sekali tahapannya. Jangan sampai tahapan yang begitu panjang membuat bahan bakar minyak kita itu harganya jadi tinggi. Kalau sebelumnya itu hanya dikelola oleh Pertamina langsung, Pak. Jadi kami enak. Nah, di sini juga untuk Pertamina Patra saya harus sedikit agak landai. Karena di sini menyangkut rilis harga, Pak Ripa. Kita tahu Pertamina untuk bahan bakar minyak industri itu ada 2 periode. Periode 1 dengan tanggal 15, kemudian periode kedua itu 15 sampai dengan akhir bulan. Itu terkadang harga dasar sudah rilis, tapi untuk harga tebus itu kita harus menunggu 2 sampai 3 hari Pak, karena perhitungannya belum deal. Katanya ada yang namanya HPP, harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu dilihat dari 3 bulan sebelumnya. Jadi minyak yang mau dipasarkan itu diproduksi 3 bulan sebelumnya. Jadi kalau pada saat dia produksi bahan mentahnya itu tinggi, otomatis yang dijual oleh Patraniaga itu harganya tinggi. Jadi terkadang untuk melayani kapal-kapal ocean going, ini mereka kaget, kok di luar negeri harga sudah murah, kok di Indonesia enggak turun. Kembali lagi masalah HPP, harga pokok produksi.
Karena pada saat dia produksi itu harga bahan bakunya tinggi Pak. Jadi tidak make sense Pak. Kami mau bersaing seperti apa? Kemudian yang selanjutnya lagi adalah saya ingin juga mempertanyakan kepada kilang Pertamina Internasional, saat ini juga sudah menjual produk langsung ya Pak ya, untuk kapal-kapal ocean going melalui trader ya Pak ya. Ya. Dan memang di sini ada perbedaan dengan agen Pertamina, karena kalau KPI itu untuk kapal-kapal ocean going tanpa PPN ya Pak ya. Jadi ada perbedaan selisih sekitar 11%. Untuk agen-agen lokal agak sulit bersaing Pak. Karena di sini ada selisih PPN yang menimbulkan perbedaan harga yang cukup tinggi. Nah, kira-kira kami juga minta kepada kilang Pertamina Internasional mewakili dari pengusaha minyak, tolong diatur untuk volumenya Pak, biar agen-agen lokalnya ini juga bisa bersaing untuk melayani kapal-kapal ocean going. Ya, oke. Baik, Bu. Pak, satu lagi Pak, Ya. ini terkait masalah biodex. Kemarin udah sering saya tanyakan kepada teman-teman, apakah Dex juga menggunakan FAME? Disampaikan katanya tidak. Tapi yang saya dapat informasi dari Surabaya, itu ada FAME-nya Pak. Jadi untuk tes reportnya itu tertulis biodex. Itu nanti bisa saya sampaikan datanya. Ya Pak ya. Saya rasa itu saja Ya, tanggapan baik. dan pertanyaan saya. Dan terakhir. Mohon kiranya dijelaskan dan tolong permintaan saya masalah usia kapal dan perizinannya PSA-nya segera diterbitkan Pak. Karena ini Oke. mengganggu sekali untuk jalannya bisnis kita. Utamanya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan Pertamina dan PIS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.